Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali bersama saya di channel ini. Dan kali ini khusus karena saya lagi seneng ya. Barusan nonton TV ada berita mengesankan buat Indonesia nih ya. Jadi kalian tahu nggak guys? Mungkin ada di antara kalian yang belum tahu ya. Sekarang ini Indonesia itu lagi kerjasama erat banget sama Tiongkok di bidang teknologi masa depan. Banyak yang bilang kita cuma ikut-ikutan saja. Ada juga yang salah paham soal posisi kita. Bahkan ada yang bilang, loh kan Indonesia itu dulu peringkat keempat di ASEAN soal teknologi, kok bisa sekarang jadi pendiri utama? Nah, hari ini saya akan bahas semuanya sampai tuntas. Memang ada banyak negara lain yang ikut di acara itu ya guys ya. Dan memang benar, dulu peringkat kita itu keempat, benar. Tapi kenapa peran Indonesia ini sangat besar dan bersejarah? Semua pakai fakta resmi, nggak ada omong kosong. Yuk simak sampai habis ya. Jadi, posisi kita di tengah 29 negara yang hadir di forum tadi, guys. Fakta resminya tanggal 17 Juli kemarin, ya. Tanggal 17 Juli 2026. Di Shanghai, resmi dibentuk Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau WICO. Ada 29 negara pendiri dari seluruh dunia, dan Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang duduk di barisan pendiri utama. Bukan sekedar diundang belakangan, guys. Indonesia ikut menulis aturan main AI untuk seluruh dunia. Punya hak suara setara penuh. Jadi inisiatif ini diusulkan oleh Tiongkok, guys. Tapi Indonesia itu dipercaya jadi wakil utama negara berkembang. Dan kita sudah tegas sejak awal, tidak memihak blok manapun, yang penting utama adalah kepentingan Indonesia. Kalian bisa baca, kalau penasaran baca di sumber resmi seperti Kemenko Perekonomian, Antara, dan RRI. Dulu peringkat keempat, sekarang siapa yang dipercaya? Kalian mungkin pernah dengar Indonesia di urutan keempat ASEAN soal kesiapan teknologi ya. Itu fakta dari laporan tahun-tahun lalu ya guys. Alasannya sederhana, kita negara kepulauan terbesar, bangun infrastruktur merata butuh waktu lebih lama dibanding negara yang lebih kecil atau padat penduduknya. Tapi dunia berubah cepat guys. Tahun 2026 ini, indeks adopsi teknologi di masyarakat dan bisnis kita sudah peringkat ke-1 se-ASEAN. Dan yang paling penting, posisi di WICO ini bukan lomba siapa paling canggih hari ini, tapi siapa yang paling dipercaya untuk menentukan arah masa depan buat semua negara. Angka perangkat bisa berubah tiap tahun, tapi kepercayaan dunia tidak salah pilih. Indonesia punya prestasi tanpa bicara, kekuatan nyata kita yang berbicara. Kekuatan nyata kita yang berbicara. Kalian bisa, kalau penasaran juga, sumbernya ada di ASEAN AI Adoption Index 2026. Atau bisa juga di Kemenkominfo ya. Terus keuntungan nyata buat kita apa ini guys? Oke, kita bahas sekarang. Bukan cuma nama dan posisi saja, manfaatnya nyata banget guys. Pertama, akses teknologi lebih dulu dan wajib ada transfer ilmu ke anak bangsa kita. Kedua, investasi 37,1 triliun rupiah buat pusat data, energi hijau, dan dukungan khusus UMKM. Ketiga, perdagangan kita surplus sekitar 5,6 miliar US dollar ke Tiongkok. Artinya, kita yang lebih banyak jual barang ke sini, ke Tiongkok. Keempat, kedaulatan data rakyat tetap di tangan Indonesia sepenuhnya. Nggak bisa diambil orang lain. Nah, loh. Jadi, kalau ada yang bilang kita tunduk, cuma penonton, atau nggak pantas dapat posisi ini, ya kalian lihat sendirilah, bener atau enggak? Kita negara mandiri, kita wakil kawasan, dan kita buktikan lewat peran nyata, bukan debat yang nggak perlu. Jadi begitulah kenyataannya guys, Indonesia bukan penonton perkembangan dunia. Kita jadi pemain utama yang ikut mengatur arah masa depan teknologi. Semua sumber lengkap sudah saya cantumkan di deskripsi ya nanti. Bisa kalian cek sendiri kapan saja. Kalau masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Saya usahakan jelas
jelaskan sejelas mungkin ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini supaya info yang benar sampai ke banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Indonesia hebat, Indonesia dipercaya dunia. Sekian, terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.